Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Karena takut, mereka kehilangan kepribadian. Mereka berteriak-teriak. Mereka terkejut sekaligus bingung. Dalam situasi demikian, Yesus bersabda, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Kemudian mereka menjadi tenang, tidak lagi takut, dan menemukan kepribadian mereka kembali. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, para murid menjadi gentar, menjadi takjub, menjadi takut. Kehadiran Allah selalu menakjubkan dan menggetarkan. Allah hadir dalam sehari-hari
kehidupan kita. Kehadiran Allah merupakan saat yang penuh rahmat. Namun sebaliknya, dalam saat kita merasa takut, bingung, dan tidak pasti, kita tidak bisa bertumbuh. Kita menjadi lumpuh. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasa tidak ada rasa takut? Rasa takut selalu ada. Lalu, bagaimana kita harus menghadapinya? Berdoa. Dengan kita berdoa, ada campur tangan ilahi. Tangan Allah sendiri berkarya dalam diri kita sendiri. Di dalam Allah berarti kita di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada rasa takut. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Betapa bahagianya tinggal di dalam Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Allah telah memberikan kehidupan, kesehatan. Saudara-saudari, tetangga, sahabat, kenalan kepada kita. Dan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18, Yohanes pun mengalami Yesus sebagai penyelamat dan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong baginya, dan juga bagi semua manusia. Maka Yohanes menyerukan dan mengajak agar kita hidup dalam kasih Tuhan. Yohanes yakin bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada pelayanan, ada pengampunan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kemurahan hati. Dengan berbuat kasih, kita bersaudara, kita menjadi saudara. Dengan dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi saudara-saudari dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, selain berdoa, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita perhatikan dengan seksama dalam kitab suci, hampir semua pertemuan antara Allah dengan manusia terjadi di tempat yang tinggi, di atas bukit, di atas gunung. Mungkin sebagian di antara kita sering ke tempat-tempat ziarah rohani, dan ternyata hampir semua berada di tempat yang tinggi, di daerah pegunungan. Bukit atau gunung adalah tempat Allah bertemu dengan manusia. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, untuk bertemu dengan Bapanya, untuk menimba, untuk menambahkan, untuk menghimpun kekuatan rohani. Bahkan pada akhirnya pun Yesus ditinggikan, disalib di bukit Golgota. Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita tangkap dengan peristiwa-peristiwa tersebut? Kita perlu menyendiri ke tempat yang sunyi untuk bertemu Tuhan, memohon serta menyerahkan segala persoalan kehidupan kita pada Tuhan. Oleh karena itu,
kita perlu sekali waktu ikut retret untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah selama ini kita sering mengikuti rekoleksi, juga retret, untuk memperbaharui, untuk menimba, juga menghimpun kekuatan rohani kita? Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau pakai diri kami untuk melakukan yang baik dan berguna untuk sesama kami. Kuatkanlah kami, berilah kami kerinduan untuk menemui Engkau dalam keheningan dan kesunyian. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.